Beberapa waktu lalu, kita telah membahas filosofi teras tentang bagaimana mengendalikan diri dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Kalau kamu menonton video itu, kamu pasti ingat betapa menenangkannya belajar melihat dunia dari perspektif itu. Tapi, hari ini, kita akan menyingkap sisi lain dari filosofi teras, sisi yang mungkin terdengar berbeda, bahkan mengejutkan. Sebuah pelajaran yang mengajarkan kita untuk tidak selalu berpikir positif dan justru bersiap menghadapi semua kemungkinan buruk. Apakah ini terdengar aneh? Mari kita telusuri bersama dan lihat bagaimana hati kita bisa menjadi lebih kuat. Hidup ini, seringkali kita membayangkan jalan yang mulus, langit yang selalu cerah, dan hati yang selalu tenang. Kita terbiasa berpikir positif, berharap segala hal akan indah, akan berjalan sesuai rencana. Tapi, apakah selalu berpikir positif membuat kita lebih kuat? Atau justru, tanpa kita sadari, malah bisa lebih mencederai hati kita saat kenyataan tidak seperti yang kita harapkan? Masih dalam filosofi teras, yang mengajarkan sesuatu hal yang tak biasa, yang mungkin terdengar asing dan bising, yang sangat unpopular opinion, kita boleh, bahkan dianjurkan, untuk berprasangka buruk. Namun bukan untuk mengharapkan hal buruk itu terjadi, tapi untuk memperkuat hati dan menyiapkan diri bahwa dunia tak selamanya indah, bahwa kehidupan tak seperti mimpi indah di gelap malam. Dalam Stoik, ada latihan yang disebut premeditatio malorum, yaitu membayangkan hal-hal yang mungkin tidak berjalan dengan baik, membayangkan kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan. Dengan membayangkannya, hati kita tidak lagi terkejut, tidak lagi rapuh. Saat dunia menunjukkan wajahnya yang begitu keras, kita belajar menerima dengan tenang, dengan damai, dengan santai. Di dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan bisa gagal, rencana bisa berubah, hubungan bisa mengecewakan. Jika kita selalu berpikir positif, kita mudah terluka, kita mudah hancur saat kenyataan berbeda. Tapi, bila kita siap, bila hati kita telah berlatih menerima kemungkinan-kemungkinan buruk yang kan terjadi, kita mampu menatapnya dengan lebih tenang, mencari jalan, atau sekadar menerima keadaan dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas. Ini bukan pesimisme, ini adalah kewaspadaan, kesiapan hati, dan kebebasan dari kejutan emosional. Kita belajar berjalan di dunia yang tak selalu ramah, namun tetap teguh, serta tetap utuh. Jadi, jangan takut bila kadang berprasangka buruk hadir dalam pikiranmu. Itu bukan kelemahan, itu tanda kebijaksanaan dan kedewasaan hati. Hidup tidak selalu indah, tidak selalu adil, tapi kita bisa memilih bagaimana hati kita menanggapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Karena ketenangan sejati bukan lahir dari selalu berpikir positif, melainkan dari kesiapan menghadapi apapun yang datang. Dari kesadaran bahwa dunia ini tidak selalu bersahabat, tapi hati kita bisa tetap kuat. Mari kita hubungkan teori filosofi teras dengan nilai-nilai spiritualitas. Berdasarkan dua teori besar dari filosofi teras yang sudah kita bahas, yakni berupa: pertama, fokus pada kendali apa yang bisa kita kendalikan. Kedua, membayangkan kemungkinan buruk sebagai langkah menyiapkan hati dan mental. Bila ditarik benang merahnya, maka hal ini relevan dengan konsep keagamaan, khususnya agama Islam. Konsep itu berupa: yang pertama, gabungan antara ikhtiar dan doa, atau yang sering kita sebut sebagai usaha atau kerja keras dan doa. Ranah ini menjadi seperti makna yang terkandung dalam filosofi teras bagian pertama, bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita upayakan. Langkahnya berupa kerja keras segiat mungkin dan berdoa sekuat mungkin. Perbuatan ini mempunyai kontrol penuh terhadap diri sendiri, atau ranah yang masih ada dalam kuasa kita, dan kita bisa mengoptimalkannya. Sedangkan yang kedua, dalam konsep keagamaan, ada yang disebut sebagai tawakal atau berserah diri.
Berserah diri di sini adalah sebagai bentuk tindak lanjut daripada ikhtiar dan doa. Artinya, tawakal menjadi langkah penyerahan diri kita kepada Tuhan, yang hasilnya sudah tidak bisa kita kendalikan lagi. Apakah kamu pernah bertanya, mengapa dunia ini harus ada hal yang tidak bisa kita kendalikan? Atau mungkin, kenapa tidak semua hal itu tergantung dengan diri kita sendiri saja? Jawabannya adalah, karena untuk membuktikan eksistensi Tuhan, bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan yang mempunyai kendali penuh atas kehidupan manusia. Sehingga manusia tidak mempunyai ruang untuk sombong dan membanggakan diri. Lalu, apakah kamu butuh contoh nyata dari penerapan konsep filosofi teras di atas? Baiklah, aku akan memberikan contoh yang relevan untuk sedikit menggambarkan bagaimana konsep filosofi teras itu bisa sangat berguna di kehidupan kita. Contohnya sebagai berikut. Bayangkan, kita mau berangkat bekerja di pagi hari. Lalu, di tengah jalan ternyata terjadi kemacetan yang cukup parah. Apakah yang akan kamu lakukan? Bagaimanakah konsep filosofi teras bisa digunakan? Ada dua hal yang terjadi. Pertama, hal yang bisa kita kendalikan, dan kedua yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan adalah, sebelum berangkat bekerja, kita sudah memikirkan alternatif jalan yang akan kita lalui. Hal ini guna menghindari kemacetan yang mungkin saja terjadi. Dan kita memilih jalan tersebut dengan asumsi bahwa jalan itu tidak akan kena macet. Tapi, ternyata, kemacetan itu tetap kita rasakan. Artinya itu sudah masuk ranah di luar kendali kita. Karena kita sudah mengupayakan hal yang bisa kita kendalikan berupa pilihan dalam memilih jalan di awal. Namun ternyata, selalu ada hal yang di luar kendali kita. Setelah itu, kita juga bisa menerapkan konsep filosofi teras yang kedua. Yaitu, kita sejak awal sudah membayangkan hal buruk itu akan terjadi. Seperti pikiran, aku mau lewat jalan yang ini aja, siapa tahu gak kena macet. Tapi kalau macet juga, ya udah. Dan hal itu benar saja terjadi. Ternyata jalan yang dipilih juga macet. Karena kita sudah memprediksikannya, maka hati kita sudah lebih siap menghadapinya. Bahkan mungkin contoh tadi adalah hal yang sudah sering kita lakukan. Kita sudah tahu dan hafal bahwa Jakarta itu macet. Dan kita sudah terbiasa dengan itu semua. Jadi kita sudah lebih santai menghadapinya, karena itu sudah bisa diprediksikan. Lalu apalagi yang bisa kita terapkan dari filosofi teras tadi? Misalnya, ketika menghadapi atasan yang selalu memarahimu, mengendalikan amarah atasanmu adalah hal yang berada di luar kendali kita. Tapi kita bisa berupaya untuk tidak membuatnya marah, yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai yang atasan harapkan. Lalu ketika atasan marah kepada kita punya pilihan dalam bersikap. Apakah akan terpancing emosi dan mengumpatinya? Atau justru, kita memilih biasa saja? Karena hal yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap segala sesuatu hal yang terjadi. Simpelnya, hidup ini bukan bagaimana keadaan menjadi seperti semua yang kita inginkan. Namun hidup ini adalah bagaimana kita menyikapi berbagai hal yang terjadi dengan cara kita yang paling bijak. Atasan bisa marah, pasangan bisa pergi, karir bisa hancur, tapi yang menjadi kendali di diri kita adalah bagaimana kita berupaya agar hal itu tidak terjadi, dan bagaimana kita menyikapi jika hal itu terjadi. Bila kita sudah bisa memahami konsep filosofi teras secara menyeluruh, maka kita bisa lebih bijak dalam menjalani hidup yang penuh misteri ini. Aku akan memberi sedikit kata-kata yang paling aku sering pakai dalam kehidupan. Kata-kataku hari ini, hidup ini seringkali tidak adil. Orang lain bisa menjadi jahat, tapi kita jangan menjadi bagiannya. Karena hidup bukan tentang bagaimana dunia ini berpihak, namun hidup adalah tentang bagaimana kita bersikap. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hari kalian menyenangkan. Dan semoga ini bermanfaat untuk orang banyak, atau minimal bermanfaat untuk kamu. Salam bahagia.
Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih, sampai jumpa.